4 ya. Kopi susu atau americano? Kopi susu. Kopi panas atau kopi dingin? Kopi dingin. Investasi jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Oke, beda. Investasi saham atau rumah? Rumah. Saham. Oke. Ngopi atau investasi? Ngopi Investasi. dong. Ngopi karena suka atau karena gaya? Ngopi Karena suka. Oke. Ini kopi aku udah ada. Kopi kalian belum ada. Bentar. Biar ngobrolnya makin enak, kita ambilkan kopinya dulu, oke? Boleh. Oke. Kasih Kak Putri. Yuk, diminum dulu, diminum. Enak banget. Enak bedah. Enak banget dah. Seger banget. Yuk, mulai. BTW ngomong-ngomong soal kopi nih ya. Oke. Kak Putri, Kak Citra. Aku tuh tadi baca kayak artikel gitu, Kak. Katanya kopi itu bisa ngebantu kita untuk ningkatin fokus. Jadi lebih gampang untuk menyelesaikan masalah dan tugas-tugas. Penting banget gak sih buat kita yang pekerja kantoran? Menarik banget ya. Tapi setahu aku nih, yang pernah aku baca juga, katanya karena keseringan ngopi ini jadi menghambat kita untuk berinvestasi loh. Emang iya. Nah, emang iya Mbak Cit? Nah, jangan dulu dijawab ya. Oke. Kita akan bahas. Selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia bersama saya Putri. Saya seorang pustakawan di Perpustakaan Bank Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah yang sering dibicarakan, yaitu tentang ngopi elit. Investasi berdigit, bagaimana caranya? Oke, kali ini kita kedatangan 2 narasumber hebat. Yang pertama ada Mas Muhammad Hasan Ghazali, beneran ya? Benar. Mas Hasan ini adalah Gen Z yang hobinya mencoba beberapa minuman trendy. Asik, betul banget tuh. Betul banget ya? Oke, selamat datang Mas Hasan. Halo Kak Putri, terima kasih sudah diundang di podcast hari ini. Sama-sama. Yang kedua ada Mbak Citra Amanda. Beliau adalah seorang spesialis riset di Bank Indonesia. Selamat datang Mbak. Halo. Oke, ngomong-ngomong tentang kopi nih tadi. Jadi kan kayaknya karena semakin sering orang yang suka ngopi-ngopi ini, kayaknya setiap pekerja jadi nggak bisa lepas dari kebiasaan ngopi ya. Nah, kayak selalu ada aja gitu godaannya. Mau dia skip nggak ngopi di pagi hari, bisa di siang hari tiba-tiba jajan keluar istirahat ada kopi gitu. Bener banget. Pulang-pulang bisa jadi nongkrong lagi atau ketemu yang gerobokan beli lagi. Betul. Nah, kira-kira gimana Mas Hasan, apakah seperti itu juga? Wah, kalau saya sih sebagai perwakilan dari Gen Z ya, Ya. relate banget tuh dengan yang udah diobrolin sama Kak Putri tadi. Jadi apalagi sekarang tuh kan kayak gampang banget gak sih Kak? Kita tuh untuk mesen kopi. Kayak kalau misal pagi-pagi jalan ke kantor, ketemu gerobak abang-abang kopi, beli. Kalau misalnya lagi buru-buru, tinggal buka HP, swipe, langsung order. Pesen aja udah Pesen tinggal tuh, gitu. kebeli tuh kopi. Apalagi kopi tuh kayak udah kayak ritual gitu lah, ritual wajib sehari-hari. Tanpa kopi kayaknya bisa membuat hari menjadi sepi. Oh, menjadi sepi. Betul. Berarti sesuai tren ya. Iya betul. Ngopi karena suka itu berarti sesuai ya. Valid banget. Valid Ya, banget. valid. Nah, kalau Mbak Citra juga sama seperti itu. Jadi ngopi ya, kalau nggak ngopi kurang ada semangatnya lah, moodnya kurang kebangun gitu nggak sih Mbak? Ya, more or less gitu sih ya. Jadi aku tetap suka minum kopi, cuma mungkin nggak sesering Mas Hasan kali ya, yang harus tadi pagi, siang, malam pesan kopinya. Bisa pilih salah satu lah kayak itu. Betul. Atau bisa jadi pernah nih dalam satu hari ngopi lebih dari 1 kali. Waduh, pernah Oh pernah ya? pernah banget lagi. Sering. Kalau sering sih masih takut sama ginjal ya. Jadi kalau beli tetap lah ya maksimal 2 kali gitu. Oh oke. Nah soalnya ini sangat berkaitan ya sama dari hasil risetnya Snapchat itu, dari 4.538 responden yang mereka sebar kuesionernya, ada 79% orang suka minum kopi di Indonesia ini. Nah,
banyak juga ya. Iya, banget banyak tuh. juga gitu. Nah, berarti masuk dong nih hitungannya 79% Mas Hasan ini. Salah Kalau satunya. dilihat dari data yang saya teliti ya Iya. terhadap diri saya sendiri, bahwasanya saya suka beli ngopi sampai Iya. 2 kali gitu sehari. Ya berarti saya termasuk tuh ke dalam 79% yang suka ngopi tersebut di Indonesia. Karena tergantung ini ya. Karena kalau nggak ngopi produktivitas kurang atau gimana? Betul, Moodnya soalnya kurang kalau terjaga ada jadinya. kopi itu otak itu kayak lebih kebuka gitu loh Kak. Jadi itu ide sama solusi-solusi itu kayak gampang banget gitu masuk. Jadi ketika kita lagi stuck dan butuh sebuah ide dan kreativitas, terkadang kopi adalah solusi. Nah, berarti valid sama fakta yang pertama tadi, Betul. yang dipaparin tadi. Betul. Jadi kalau nggak mood, ya udahlah order kopi aja gitu. Bener banget. Kalau lagi pusing, udahlah kopi aja. Betul. Oke. Nah, kalau kayak gitu kebiasaan minum kopi ini bukan cuma weekdays doang, atau weekend pun ikutan. Ya udah ngopi aja gitu. Kalau weekend makin keras lagi sih Kak ngopinya. Oh gitu. Apalagi Gimana kalau tuh? weekend kan kita ngopi biasanya di coffee shop ya. Ah, Soalnya kita bakal ngumpul gitu kan sama teman-teman. Jadinya kalau habis, apalagi kalau di coffee shop ya. Di coffee shop kan kayak nggak mungkin nggak sih kalau kita beli kopi cuma kopi doang. Pasti kan ada beli makanannya juga tuh. nah, Semakin banyak temennya, semakin Semakin asik lama. obrolannya, semakin dalam juga temanya yang dibahas. semakin banyak itu Makin banyak mengeluarkan. tuh mengeluarkan kopi, apalagi kopi nggak bisa direfill. Nah, iya, yang bisa Iya. di refill biasanya ocha di restoran Jepang. Iya betul Teh lagi. hangat Tapi, ya. nah, iya teh hangat bener. hangat lagi betul. Nah, berarti valid nih datanya kalau misalkan dari Snapchat yang tadi juga 63% orang itu lebih suka membeli kopi tuh di kafe. Nah, Mas Hasan gitu juga nggak? Kalau saya sih karena 5 hari itu di kantor ya, jadinya paling sukanya take away paling. Oh, take away aja ya? Karena kita lebih ya kalau di hari kerja kan kita ngopinya di kantor ya. Cuma kalau Sabtu Minggu always coffee Selalu shop. coffee shop. Atau kalau misalnya lagi ada WFH juga ngerjainnya WFC jangan-jangan. Bener sih, lebih keras aja produktivitasnya kalau kalau kantor kerjaan itu dibawa ke tempat kafe. Oh gitu. Nah, Mbak Citra juga sama nggak sih kayak gitu? Ya kalau aku sih untuk coffee sendiri itu lebih ke me time mungkin ya, atau social drink with friends gitu ya. Jadi nggak terlalu sering tapi oke lah. Berarti ada alokasi dana nggak sih untuk ngopi-ngopi kayak gini? Jujur-jujuran sih Kak, Hah? kalau saya sih nggak ada ya. Kalau Waduh. alokasi dana buat kopi, ya kalau mau pengen ngopi tinggal beli kopi. Oh, Kalau gitu. misalnya mood lagi kurang, ya udah deh ke coffee shop aja sekalian ajak teman-teman untuk nongkrong. Jadinya kadang kalau nggak ada alokasi budget kayak gini, kalau udah mendekati akhir tahun tuh, waduh makin tuh uang. Wah gimana ya? Nah, berarti Mbak Citra juga nggak ada alokasi karena untuk me time doang ya? Atau tetap bikin budgeting tersendiri, kalau mau me time ngabisinnya segini aja nih, jangan banyak-banyak apalagi ke kafe kayak gitu. Ya mungkin lebih ke personal finance itu ya, pengelolaan keuangan. Bukan cuma buat kopi sebenarnya, untuk kegiatan dan hal-hal lainnya itu sebaiknya kita punya pengelolaan khusus gitu ya, berapa pendapatan kita, berapa yang harus kita keluarkan untuk saving, investing, dan spending gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Udah menyinggung masalah finansial nih. Nah, kalau dari Mbak Citra sendiri nih, ngelihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi nih, yang kopi-kopian ini, apa itu jadi salah satu penghambat Gen Z untuk berinvestasi jangka panjang ya, Mbak? Sebenarnya sih untuk menjadi penghambat ini dengan lifestyle seperti minuman kekinian ini sebenarnya enggak juga ya. Asalkan Gen Z ini seperti Mas Hasan ini bisa mengalokasikan dana pemasukannya, penghasilannya tersebut ke misalnya akun-akun ya, kalau kita bisa bilang ya, misalkan tadi untuk belanja, untuk misalkan makanan, untuk rental misalnya gitu ya, dan untuk spending yang lain, serta misalnya investasi gitu. Jika pengelolaan keuangannya sudah benar, sepertinya sih nggak ada masalah untuk invest long term kayak gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya tuh tentang pengelola keuangan secara keseluruhannya aja ya, bukan karena jajan kopi jadi nggak bisa investasi gitu kan ya? Iya, jadi lebih ke pengelolaannya sih. Jadi untuk itu investasi itu kan sebenarnya how you put your money gitu kan ke dalam suatu aset, sehingga nanti asetnya itu akan menghasilkan keuntungan di masa depan. And you make your own money works for you gitu. Yes. Jadi ya itu sih sebenarnya gimana kita mengalokasikannya.
Nah, berarti sesuai nih sama buku yang pernah saya baca, itu dari Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad gitu. Di situ dibahasnya tentang sebenarnya tuh pengelolaan finansial itu tergantung dari goalsnya kita. Jadi mau sebanyak apapun penghasilan kita, kalau misalkan pengelolaan keuangannya itu tidak baik, ya tetap akan kurang gitu. Tetap nggak bisa invest juga kalau misalnya nggak bisa ngelola uang dengan baik, ya nggak sih? Betul. Nah, untuk Mas Hasan nih, sebagai perwakilan Gen Z, ya asik gak tuh? Asik banget. Kalau menurut Mas Hasan sendiri, edukasi keuangan yang sudah dimiliki ini, kira-kira Gen Z sesuai nggak sih? Kira-kira mereka tahu nggak sih edukasi tentang pengelolaan keuangan gitu? Terlebih kan godaan kopinya ini loh, teramat sangat susah ya, susah. untuk dikontrol ya. Iya, apalagi betul. ada yang ngebahas tuh kemarin, ngopi berdasarkan bulan. Semakin bulan gajian semakin harganya mahal. Ngopinya ngopi-ngopi elit. Semakin akhir bulan semakin gerobak merah gitu. Waduh, relate tuh. Relate ya? Banget ya. Tapi sebetulnya kayak kalau bisa dibilang, saya sebagai perwakilan dari Gen Z itu untuk studi keuangan ya, kayak literatur kayak investasi keuangan, kita sebetulnya udah agak cukup membaik. Cuma itu tadi sih, betul, kayak rada impulsif. Terus kayak ngelihat dari tanggal itu tuh benar banget sih. Kita kalau di awal-awal bulan kayaknya kalau coffee shop itu cari coffee shop yang mahal-mahal. Terus yang fancy agar instagramable. Mulai akhir bulan makin tuh gerobakan aja nih yang murah-murah, yang penting kopi tetap jalan terus. Kayaknya kalau gerobakan tuh nggak perlu tanggal muda tanggal tua nggak sih? Oh iya, betul sih. Asalkan ada di depan kantor bisa kebeli tuh. Betul, soalnya gampang banget ya untuk dirisnya. Jadi kayak kita nggak perlu nyari jauh-jauh, keluar sebentar itu udah ada tuh abang. Ya kasihan banget nggak sih kalau nggak dibeli. Gas lah. Alasannya kasihan abangnya nih nggak ada yang beli, padahal kitanya yang pengen. Iya, betul banget tuh. Ini Mbak Citra relate juga nggak sih Mbak kalau misalnya kayak gitu ngelihat abang-abang gerobak merah, beli gitu? Ya balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan lagi pengen having a cup of tea or cup of coffee, it won't hurt to go to coffee shop, ya kan? Gitu. Yang penting tadi pengelolaan keuangannya aja. Nah, berarti gimana caranya meningkatkan kesadaran dan edukasi keuangannya untuk Gen Z ini? Apalagi untuk investasi jangka panjangnya nih Mbak. Jadi mungkin kalau aku bisa berbagi tips gitu ya, mungkin ada beberapa tips yang bisa Gen Z ini pelajari atau lakukan gitu. Jadi yang pertama itu buat budget ya atau anggaran. Jadi kenali diri sendiri, berapa penghasilan, berapa pemasukan, penghasilan dan pengeluaran. Lalu do your own research gitu ya. Kita harus mengedukasi diri kita juga gitu untuk tipe-tipe investasi dan sebagainya. Lalu kita juga bisa yang ketiga ini kita menggunakan aplikasi bantuan ya untuk tracking pencatatan seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih ada berapa persen pengeluaran kita yang kita gunakan untuk tadi misalkan beli kopi gitu ya. Itu kita budgetin misalnya 5% atau 10% dari pengeluaran gitu. Walaupun mungkin itu agak besar ya. Lalu ketika kita udah mulai berinvestasi, start with a small money gitu ya. Jadi nggak perlu yang terlalu banyak dulu. Jadi start with small money. Dan yang terakhir mungkin diversifikasi ya. Jadi ketika Mas Hasan misalnya punya portfolio, ya diversifikasilah asetnya gitu. So don't put all the money into one basket gitu. Oh gitu. Berarti salah satu contoh investasinya nih bisa nggak sih dibilang itu emas? Orang-orang beli emas, gajian beli emas itu salah satu bentuk investasi kan ya? Iya. Jadi investasi itu banyak tipenya ya. Jadi asetnya itu beraneka ragam. Misalkan ya dari yang misalkan yang tradisional, atau tadi kan ada saham misalnya gitu ya. Bisa juga investasi di obligasi, di bonds gitu misalnya, fixed income. Ada juga investasi di properti, tadi misalkan beli real estate, rumah gitu ya. Lalu mungkin yang lebih kekinian cryptocurrency, di digital assets. Itu juga ramai itu ya. Iya, itu juga salah satu bentuk aset untuk berinvestasi. Yang biasanya kalau Gen Z, kalau saya perhatikan itu, kalau di datanya di US, menariknya adalah actually they start invest at early age. Maksudnya lebih cepat daripada generasi sebelumnya sebenarnya. But they look into the aset yang
punya return lebih tinggi gitu. Tapi return yang lebih tinggi itu biasanya volatility-nya atau risikonya juga lebih tinggi. Makanya ketika Gen Z itu di cryptocurrency misalnya ya, let's say cryptocurrency, itu karena mereka ingin lebih senang gitu ya untuk mendapatkan return yang lebih besar, walaupun risikonya juga pasti lebih tinggi ya, high risk high return seperti itu. Jadi macam-macam sih memang aset kayak gitu sih Mbak Putri. Nah, Mas Hasan gimana? Kira-kira tips-tips yang dari Mbak Citra ini untuk Gen Z itu masuk nggak sih? Masuk banget atau nih. udah ada yang menerapkan sebenarnya? Kalau tips-tips yang udah dari Kak Citra sampaikan tadi ya, sebetulnya tuh insightful banget ya. Apalagi di bagian yang nomor 1 tuh, alokasi atau budgeting. Gimana tuh? Kita nih Gen Z ini rada susah nih kalau masalah alokasi. Mungkin kita bisa belajar dari hal tersebut dulu ya. Dengan adanya alokasi dan budgeting dana, kita tuh bisa mulai nge-cut tuh Jajan kopinya. Jadi bisa tuh mulai masuk selanjutnya gitu. ke do your own research atau mulai nanti hasil akhirnya adalah diversifikasi aset. Thank you nih Kak Citra atas tips-tipsnya. Mungkin dari Gen Z akan kita coba nih untuk pelajari dan laksanakan lebih lanjut. Mas Hasannya gimana? Udah menerapkan belum tuh kira-kira? Kalau dari saya sih belum ada alokasi lebih lanjut ya Kak Citra dan Kak Putri. Cuma kalau untuk investasi betul sih tadi. Cuma kalau saya karena kita Gen Z sukanya yang instan, ya paling betul kita tuh carinya ngeliatnya yang return tinggi-tinggi tuh. Tapi sometimes high return comes with the high risk. Nah itu juga tuh yang kadang ketika risikonya kita terima, lah ya udahlah malah tinggalin lagi. Jadinya nggak ajak gitu loh kalau untuk investasi. Nggak konsisten juga ya investasinya jadinya. Betul. Oke. Berarti pernah mencoba dong untuk berinvestasi atau baru awal doang karena gagal jadi kayak udah deh mundur lagi gitu. Itu tuh Kak Putri baru Lebih awal gitu ya? Terus tadi langsung ketemu kayak gagalnya karena risknya juga udahlah, tinggi gitu. Ya udah deh tinggalin Kopi lagi aja deh gitu. Kayaknya ngopi lebih menarik gitu. Kayaknya ngopi lebih menarik gitu kan. Iya, Sesuai kan tadi benar, ngopi iya. atau investasi ngopi. Ngopi dong. Karena ngopi ya tinggal depan kantor kok bisa gitu. Betul. Tinggal buka handphone dapet gitu. Betul. Investasi nanti lah ya Bisa gitu. Biasanya kan banget. gitu kan ya. Pas banget tuh Kak Putri sama saya. Seperti ngaca. Iya. Salah ya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Mbak Citra, ada nggak sih rekomendasi buku investasi untuk para pemula khususnya? Soalnya kan banyak nih pasti teman-teman yang mau belajar investasi tapi bingung belajarnya dari mana. Iya boleh Gitu. boleh. Nah tapi mungkin sebelum masuk ke buku ya, mungkin tadi kita tuh kalau misalkan perbedaan Gen Z belajar investasi Nah, ya itu. dengan yang millennials Iya. kayak saya nih misalnya itu Saya kan, juga. ya Gimana? itu kita kan nge-set goalnya itu kita beda nih generasi itu sometimes kita beda nge-set goalnya. Kalau milenial itu memang mereka tadi yang aku bilang they start investing at earlier age than us gitu ya. Tapi mereka set goalsnya itu lebih ke untuk kehidupannya dia secara jangka pendek gitu. Jadi misalnya gitu. to start their mereka punya entrepreneurship spirit yang lebih tinggi biasanya daripada millennials, can say gitu. Mereka juga suka investasi di misalnya disruptive technologies kayak gitu ya, disruptive industries. Jadi yang tadi returnnya tinggi gitu ya. Nah bedanya kalau millennials biasanya mereka lebih condong ke sustainability. Jadi invest untuk sustain misalnya dana pensiun nantinya, perumahan, real estate dan sebagainya gitu ya. Nah dari tipe-tipe yang seperti itu mungkin kalau rekomendasi buku itu kalau misalnya teman-teman gitu ya yang mau belajar investment based on the textbook, aku bisa saranin sih Bodiken Marcus, itu judulnya Investments. Itu emang textbook yang biasa Legend teman-teman ya, jangan-jangan ya MBA atau yang Bachelor of Commerce itu pakai. Atau untuk yang investasi long termnya itu bisa di Benjamin Graham The Intelligent Investor. Itu bagus sih bukunya untuk dibaca sebagai pemula ya. Oke, menarik. Bisa lah kita ya belajar dari situ. Bisa dan harus bisa. Bisa lah ya. Tapi kopi depan kita gimana dong? Enak tuh. Oke. Oke, sekian juga ya perbincangan kita. Sebenarnya sangat menarik ya. Sangat menarik dan banyak tips yang bisa kita terapkan. Sebenarnya bukan cuma untuk Gen Z doang ya. Betul. Saran-saran tips-tips ini tuh bukan untuk Gen Z doang. Bahkan kasus-kasus kayak kita ini yang suka ngopi ini bukan di Gen Z doang kok, millennials pun ada juga gitu. Ya kan? Nah, terima kasih kepada
Mbak Citra dan juga Mas Hasan atas semua informasinya, semua, iya kan? Senang udah diundang. Terima kasih loh. Nah, untuk teman-teman, tadi kan udah ada rekomendasi buku ya dari Mbak Citra. Jadi teman-teman bisa juga datang ke Perpustakaan Bank Indonesia untuk cari tahu buku-buku lainnya tentang investasi. Bisa tanya juga ke teman-teman pustakawan di sana. Kira-kira kalau mau belajar investasi, buku apa sih yang direkomendasikan? Nanti kami dengan senang hati membantu teman-teman untuk mencari buku yang sesuai gitu. Oke, sekian ya episode kali ini. Kita mau lanjut ngopi. Sampai jumpa di podcast Pustakawan Bank Indonesia selanjutnya. See you. Jadi, mending ngopi atau investasi? Investasi deh. Ngopi deh. Ngopi, yuk. Iya.